yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Saya Anil Cahyo SPTMPD dari Universitas Semarang. Mohon izin untuk menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PESA. Melalui video ini yang merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen Serdos 2025. Sertifikasi dosen adalah wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Semarang USM sejak 01 Juli 2014 dengan NIDN 06 23 128202 dan sekarang NUPTK 255 760 666 11 3183. Saya mengajar mata kuliah olahraga, kemudian di pertemuan pertama melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar perkuliahan sesuai RPS yang saya buat sampai dengan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan praktek. Dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan melalui metode e-learning. Selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan metode tambahan seperti video di YouTube dan masih berhubungan dengan mata kuliah olahraga. Selain itu, saya juga menggunakan modul yang menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran, saya juga menggunakan sejumlah aplikasi seperti WhatsApp Group yang saya fungsikan sebagai media sharing dan komunikasi dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya. Kemudian di aplikasi Zoom untuk perkuliahan online saat menggunakan kegiatan kuliah dalam online. Hal ini berlangsung selama pandemi karena kondisi dan tidak memungkinkan penggunaan dilakukan secara tatap muka. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi e-learning kampus yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada mahasiswa, sehingga hasil tugas menjadi bahan evaluasi dan hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian, saya mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Berikut ini RPS mata kuliah olahraga kode WMH pada mata kuliah USM 21 505 olahraga, bobot SKS 1, kemudian biasa dilakukan di semester 2. Persyaratan penilaian absensi minimal 75% tadinya dengan bobot nilai 50%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 20%. Kompetensi mahasiswa dapat merencanakan mata kuliah umum olahraga, isi, mampu menjelaskan arti olahraga yang sesungguhnya dan yang berkelanjutan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah olahraga, yang pertama, mampu menjelaskan manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran jasmani serta berkelanjutan. Yang kedua, mampu mengedukasi teknik olahraga yang benar. Yang ketiga, mampu merencanakan permainan olahraga. Yang keempat, mampu menjelaskan jenis olahraga, misal bola basket, arti dan fungsinya. Dan yang terakhir, kelima, mampu merencanakan dan menghitung perkuliahan olahraga. Sedangkan materi perkuliahan olahraga dan yang tadi pertama hanya pada perkuliahan, kemudian dilanjut dengan atletik, ABC running, kemudian dilanjut dengan atletik lari 100 meter, kemudian dilanjut dengan manfaat dari futsal, kemudian bola besar, futsal teknik kombin bola, bola besar teknik dasar, kemudian bola basket permainan, dan yang 8 ujian tengah semester UTS. Ke-9 badminton, teknik dasar langkah, di mana itu ada 4 dasar langkah: serong ke kanan, serong ke kiri, mundur ke belakang, dan mundur ke belakang sebelah kiri. Dan pertemuan ke-10 ada badminton dengan teknik servis dan forehand dan backhand. Kemudian dilanjut dengan renang, dengan gimana renang itu ada gaya dasar meluncur. Kemudian di pertemuan 12 ada renang 4 gaya: gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dolphin atau kuku. Kemudian diawali dengan gaya dada yang paling mudah. Lanjut ada anatomi tubuh, di mana tubuh
tubuh manusia itu terdiri dari beberapa tulang, dan tulang itu kita bahas dalam anatomi tubuh. Kemudian vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, di mana manusia itu harus memerlukan vitamin dan mineral supaya kesehatan dan kebugarannya terjaga. Dan yang terakhir, puas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sipil. Ya, perkenalkan, nama saya Nino Cahyo. Kemudian saya mengajar mata kuliah umum olahraga. Kemudian di sini satu SKS, di mana mata kuliah umum olahraga itu hukumnya wajib. Jadi semua mahasiswa harus ikut dan harus mengikuti mata kuliah umum. Karena kalau tidak bisa mengikuti itu ataupun nilainya E ataupun D, mahasiswa akan mengulang, tidak bisa buat wisuda ataupun kalian mau TA atau AP. Jadi semua mata kuliah umum yang jadi saya itu harus ditempuh minimal nilainya C. Jadi seperti itu. Nah, di sini Pak Andi akan menjelaskan materi tentang bola besar atau bola basket. Pastinya semua teman-teman dari mahasiswa sipil ini tahu ya, saya akan jelaskan di saatnya. Pengertian bola basket, permainan olahraga bergu yang dimainkan oleh dua tim, misal tim A dan tim B, di mana per tim itu terdiri dari 5 pemain, masing-masing ada 5 pemain, tim A 5, tim B 5. Tujuannya untuk memasukkan bola ke ring lawan sebanyak-banyaknya. Kemudian diciptakan oleh Dr. James Smith pada tahun 1891 di Amerika Serikat. Tujuan permainan bola basket yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik dan kerjasama tim. Jadi kenapa itu keterampilan motorik? Karena itu gerakannya banyak yang dribble, kemudian menangkap, mengoper, dan kerjasama tim. Jadi dalam satu timnya harus benar-benar kerjasama supaya bisa mencetak tadi ke arah ring lawan. Kemudian meningkatkan kebugaran dan ketangkasan. Kebugaran tubuh itu artinya tubuh kita selalu bugar dalam waktu 24 jam, tubuh tidak mengalami kelelahan yang berarti. Ketangkasan tersebut dalam mengoper atau menerima bola harus langsung sigap. Kemudian mencetak poin lebih banyak dari tim lawan. Lanjut, peraturan dasar dalam bola basket. Tiap tim terdiri dari 5 pemain inti, bahkan ada pemain cadangan, tapi di sini tidak saya sebutkan. Kemudian waktu pertandingan 4 quarter kalikan 10 menit, itu menurut FIA, atau 12 menit menurut NBA. Tidak boleh berjalan lebih dari 2 langkah tanpa mengirim bola atau tackling. Jadi dalam basket, kalau kalian cuma lebih dari jalan 2 langkah itu akan dikenakan foul atau pelanggaran. Kemudian pelanggaran tersebut namanya foul, double dribble, traveling, dan lain-lain. Teknik dasar bola basket yang pertama, dribble, mengirim bola. Kemudian yang kedua, passing, mengoper bola. Passing tersebut ada 3, chest pass, ball pass, dan overhead pass. Kemudian yang ketiga, shooting, menembak bola ke ring. Keempat, pivot, berputar dengan satu kaki sebagai poros. Jadi dia berputar badannya ke kanan atau ke kiri, salah satu kakinya itu buat pijakan, yang satunya itu buat berputar. Tujuannya apa? Supaya bolanya tidak diambil lawan. Kemudian yang kelima, rebound, mengambil bola mantul. Lanjut, ukuran lapangan dan peralatan. Panjang 28 meter dan lebar 15 meter. Tinggi ringnya 3,05 meter. Diameter bolanya 24 cm. Peralatan yaitu bola, ring, papan pantul, peluit, dan tentunya seragam olahraga. Lanjut, posisi pemain. Pemain biasanya di point guard ataupun pengatur serangan. Kemudian shooting guard, penembak utama. Kemudian small forward, pemain serba bisa. Kemudian power forward, rebound, dan post up. Kemudian C, center, pemain tertinggi, tertahan, bertahan, dan menyerang di bawah ring. Lanjut, manfaat bermain bola basket ataupun bola besar.
Yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik dan stamina. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan refleks, koordinasi, dan konsentrasi. Kemudian siapa saja tokoh bola basket di dunia dan di Indonesia? Tokoh bola basket dunia dan Indonesia, yang pertama dari dunia, Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry. Dan di Indonesia ada Andakara, Prastawa, Abraham Damar, Kelly Purwanto. Penutup dan terakhir, basket adalah olahraga yang menyenangkan dan menantang, melatih fisik, kerjasama, kedisiplinan. Yuk, mari kita bermain dan berlatih bola basket. Sekian dan terima kasih. Ya, dari metode pembelajaran PowerPoint ada yang di sini teman-teman dari mahasiswa sipil mau bertanya bisa angkat tangan, nama dan dulu, kemudian nanti Pak Andi jelaskan. Dari siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan tentang bola basket, bola besar, peraturan atau tentang lapangan, ya Mas silakan. Perkenalkan, nama saya Andika Permana dengan IC 111240005. Izin bertanya Pak, dalam bermain bola basket untuk ketentuan poin dalam setiap syutingnya itu gimana Pak? Oh iya, oke, terima kasih Andika. Jadi begini, kalau kita main satu lapangan dalam arti pemainnya 5, kalau itu jaraknya di luar yang lingkaran main bawah ring, itu biasanya poinnya shootnya 2. Tapi kalau kita 3 on 3, poinnya 1. Kenapa? Karena itu separuh lapangan. Nah kemudian kalau dia shoot dari arah pojok masuk, itu dia dapat poin 7. Begitu. Jadi kalau satu lapangan itu biasanya poinnya 2 dan 3. Tapi kalau dalam setengah lapangan, misalnya pemainnya 3 on 3, jadi pemainnya sebelah sana 3 lawan 3, sebelah sini 3 lawan 3, itu poinnya 1 dan 2. Begitu. Ada lagi yang lain? Mungkin dari cewek, Mbak. Siapa yang depan? Boleh bertanya kok. Tenang saja. Iya, bagaimana Mas? Karena saya mau anak tulisan di untuk ukuran lapangan bola basket internasional itu berapa? Oh ya, begini. Tadi ukuran lapangan bola basket internasional di sini sudah saya jelaskan. Saya ulangi ya. Panjangnya itu 28 meter dan lebarnya 15 meter. By the way, tapi kita di kampus USM itu mempunyai lapangan tidak sama seperti ini. Kenapa? Karena kondisi berbeda. Mungkin karena ibaratnya lapangannya adanya seperti itu, jadi bisa berkurang. Kalau berkurang bagaimana Pak? Dalam pembelajaran teorinya memang seperti itu, tapi kalau prakteknya ada yang sedikit berkurang ya harap dimaklumi, kecuali kalau di lapangan bola basket yang itu sudah standar buat kompetisi. Misalnya kalau di Semarang ini ada Gor Yadura, kemudian yang di Supriyadi itu ada Gor Sahabat, betul ya? Kemudian dulu ada di Jalan Hasanuddin namanya Gor Satria. Jadi biasanya panjangnya 28 sampai 30 seperti itu, lebarnya 15 meter. Nah, kemudian ada dua macam bola yang diameternya itu 24 cm dan bola basket yang buat anak-anak ukurannya nomor 5. Jadi kadang angka diameter bola itu agak kurang tepat karena kalau di dalam toko sport itu biasanya yang ditanya bukan diameter tapi ukuran bola basket. Mau beli ukuran bola basket nomor berapa? 4 atau nomor 5 atau nomor 3 seperti itu. Jadi kalau yang dewasa biasanya itu nomor 5, tapi kalau yang anak-anak bisa nomor 4. Ada lagi yang di belakang? Ya. Dijelaskan itu dalam fasilnya kan ada 3 Pak. Iya. Nah, itu artinya apa sih ya Pak? Oh iya begitu. Oke, terima kasih Mas. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi di dalam basket itu ada passing. Passing itu apa? Itu dari dasar yang pertama. Passing kita yang pertama itu chest pass. Jadi ini arahnya di depan dada chest,
dorong bolanya di depan temannya atau lawan. Atau biasanya kalau kita satu tim, kita ke tim kita, misalnya tim A dari tim A, kita chest arahnya pasnya ke arah depan dada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ball pass, bolanya dipantulkan di lantai. Bola dipantulkan ke lantai, pas di teman-teman kita pas di depan dada. Itu namanya ball pass. Kemudian yang ketiga namanya overhead pass. Bolanya ditaruh di atas, pegang dua, lempar ke temannya. Namanya overhead pass, berarti di atas kepala. Seperti itu. Nah yang pertama kenapa chest pass Pak Andi? Karena itu yang lebih mudah. Habis chest pass lebih mudah, kemudian agak susah ball pass, dan yang paling susah sekali overhead pass. Kenapa agak susah? Takutnya kena temannya, karena kan ini di atas kepala. Begitu, dan biasanya kalau jarang memegang bola, nanti pemegangnya kayak memegang bola voli yang jarinya langsung dilemparin lagi. Padahal kalau bola basket pegang dulu baru belum. Tapi kalau bola voli biasanya kan begini kan, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya. Di depan ada mbak-mbak bisa bertanya, boleh? Terima kasih. Nah, kalau ketentuannya ditentukan dengan dua tim. Kalau mau satu lapangan, berarti dengan dua tim A dan tim B. Kemudian ada pemain cadangan. Biasanya pemain cadangan itu minimal jumlahnya 2. Kemudian bagaimana kalau bola itu keluar? Nah, bola itu keluar, bagaimana kita bisa mendiskusi ataupun wasit atau kasih print itu kalau dia melewati garis line. Jadi dalam lapangan itu kan ada garis line, biasanya warna putih, bentuknya persegi. Nah, kalau dari salah satu pemain itu bolanya keluar, harusnya dia mengoper passing, tapi dia keluar melalui garis itu sudah out. Sepertinya sudah banyak pertanyaan, ada 4. Ada lagi, satu kali lagi yang terakhir, bisa bertanya mungkin dari belakang. Teman-teman dari belakang bisa bertanya. Paling gampang apa Pak peraturan bola besar, basket dan futsal misalnya seperti itu? Mungkin ada yang bertanya lagi yang belakang. Ada yang bertanya? Nah begini, kalau paling gampang kalian bisa belajar bola besar, basket ataupun futsal, itu paling gampang diingat-ingat. Kalau futsal itu mainnya dengan kaki, berarti nggak boleh kena tangan. Kalau bola basket itu mainnya dengan tangan, nggak boleh kena kaki. Jadi kalau dia bolanya itu kena kaki, berarti dia foul, pelanggaran. Diingatnya seperti itu. Kemudian boleh nggak Pak kita pasti saat saya biasa futsal nih Pak, pagi sore malam saya futsal terus. Tiba-tiba saya disuruh Pak Andi olahraga materinya basket. Pas saya pegang kemudian saya tendang ke bolanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau bola itu ditendang, pertama akibatnya bolanya itu jadi melambung atau banyak bermunculan, dan itu bolanya bukan lagi bentuknya bundar, tapi sudah banyak benjolan-benjolan. Itu biasanya kalau di perkuliahan saya akan komitmen dengan mahasiswa. Ini kita materinya basket, jadi tidak ada menendang. Kalau yang menendang terus absolutan seperti itu. Kalau cewek menendang nggak mungkin, cewek nggak boleh menendang, ya pasti menendang. Biasanya cowok, karena kenapa? Biasanya main futsal sukanya menendang. Jadi ingat-ingatnya seperti itu materinya basket, kita harus memegang bola, jangan sampai menendang. Kalau menendang Pak, ya kita bersama. Nanti kalau kalian nggak bersama, kita bersama sama-sama, biasa begitu ya. Oke, dari saya selaku dosen MK olahraga cukup sekian paparannya. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam bentuk karya PPT UKT PT Serdos tahun 2025 gelombang 1. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.